Shalom semua, jemaat ICBCCK. Harap kita sehat-sehat dalam pimpinan Tuhan. Bulan ini kita bersyukur kepada Tuhan karena bulan ini adalah bulan untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita Malaysia. Walaupun keadaan sukar pada saat ini, tapi kita tetap bersyukur karena kita tetap hidup aman damai di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Untuk itu saya mengajak jemaat ICBCCK, mari kita berdiri dan kita melakukan hari merdeka kita sebanyak 3 kali. Sudah bersedia? Oke. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, kita merdeka di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, tanpa membuang masa, sebelumnya kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini. Terlebih dahulu kita menyerahkan ibadah kita pagi ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Bapa, karena Engkau Tuhan kami, Engkaulah Raja kami Bapa di sorga. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang minggu ini, hingga kami dapat bekerja dengan selamat, dan begitu juga keluar masuk kami. Engkau telah memimpin kami, menyertai kami, melindungi kami dalam keluar masuk kami juga Bapa di sorga. Kami juga bersyukur pada Tuhan karena perlindungan Tuhan kepada anak-anak kami, baik itu dalam pelajaran mereka. Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai mereka juga Bapa di sorga. Haleluya Tuhan Yesus. Sebelumnya kami memulakan ibadah online kami pada pagi ini, Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami datang kepadamu, menyerahkan ibadah kami pada pagi ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, jika ada kuasa-kuasa luar, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang tidak senang melihat kami dalam ibadah kami pada pagi ini, Tuhan Yesus, kami berdoa, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi ini, Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka Bapa di surga. Begitu juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada mereka yang tidak sempat mengikuti ibadah pada pagi ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai, melindungi mereka Bapa di surga, agar mereka di lain waktu mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan Yesus berdoa kepada mereka mungkin ada pada saat ini yang dalam sakit. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan mereka Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada mereka yang dalam kegelisihan, Engkau yang memberi mereka ketenangan juga Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada mereka yang bergumul pada saat ini, Engkau yang melepaskan mereka Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Engkau yang memberi mereka pekerjaan Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus atas firman Tuhan Yesus yang akan disampaikan kepada kami, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan itu dapat menyegarkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus agar kami terus kuat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga, Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin.
selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kesempatan yang sangat indah ini, mari kita pergunakan waktu yang sangat singkat ini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita memohon pertolongan dan perlindungan untuk kesejahteraan negara kita Malaysia, kesatuan bangsa-bangsa, dan juga kita berdoa khusus untuk gereja kita, supaya jemaat memiliki hati yang teguh, hati yang taat dan setia mencari wajah Tuhan. Nah, mari saya ajak semua jemaat pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat hati kita angkat suara kita. Mari dengan kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, pada pagi ini Tuhan, sekali lagi Tuhan kami datang. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru yang Kau sediakan buat kami. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami datang bersama dengan keluarga kami untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Tapi Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa, terlebih dahulu Tuhan, Engkau selidiki Tuhan setiap hati kami Bapa. Ampuni Tuhan setiap pelanggaran kami, baik yang kami sedar maupun yang kami tidak sedar. Ampuni kami Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah hidup kami ini Tuhan selalu Tuhan mempermuliakan Engkau Tuhan. Karena kami sadar betul Tuhan, kami masih bernafas hari ini Bapa, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa di dalam hidup kami. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu. Dan biarlah hidup kami Tuhan selalu memuliakan Engkau, selalu meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan bersatu hati, mengangkat negara kami Malaysia yang tercinta Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami memohon Tuhan pertolongan daripada Engkau. Tuhan, Engkau berkati Tuhan negara kami Malaysia Tuhan, supaya negara kami menjadi negara yang berdaulat, yang adil dan makmur ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan khusus untuk Perdana Menteri kami yang baru dilantik, yaitu yang amat berhormat Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, dan juga barisan kabinet. Tuhan, Engkau berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik. Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau beri mereka perlindungan, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, beri mereka terobosan Bapa, supaya hal-hal yang terbaik yang akan terjadi selepas ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan khusus untuk kestabilan politik Tuhan di negara kami Malaysia. Mari Bapa, Tuhan Engkau limpahkan kesejahteraan dan keamanan Tuhan untuk negara kami Malaysia. Tuhan, Engkau berikan kepada pemimpin kami hati yang berjiwa rakyat Tuhan, supaya mereka dapat memimpin dan melayani rakyat Tuhan dengan setulus hati ya Bapa. Tuhan, Engkau berikan kesatuan di antara para pemimpin dan juga rakyat Bapa. Tuhan, segala roh-roh perpecahan, roh-roh ketamakan, roh-roh pentingkan diri sendiri, Tuhan kami patahkan, kami hancurkan semua itu Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Bapa, kami berdoa juga Tuhan khusus untuk ekonomi negara kami Bapa. Engkau melihat Tuhan keadaan ekonomi kami Tuhan saat ini Tuhan, di mana negara kami Tuhan sedang mengalami krisis keuangan yang sangat hebat ya Bapa. Dan Engkau melihat Tuhan kes pengangguran yang sangat tinggi Tuhan di negara kami Bapa. Dan secara manusia ya Bapa, itu sangat membimbangkan kami Tuhan. Dan Engkau melihat Tuhan di mana-mana Tuhan anak-Mu Tuhan, ada yang merasa putus asa, ada yang merasa tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan karena keadaan ekonomi Tuhan yang sangat teruk ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami memohon Tuhan belas kasihan daripada Engkau. Tuhan, Engkau pulihkan ekonomi negara kami, bebaskan kami Tuhan daripada krisis keuangan ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan khusus untuk para menteri yang diberi tanggung jawab dalam bidang keuangan ini, yang diberi tanggung jawab Tuhan untuk mengendalikan keuangan negara. Tuhan, mari Bapa Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka dapat memikirkan ide-ide yang terbaik Tuhan, yang dapat
membantu Tuhan meningkatkan ekonomi negara supaya case pengangguran ini Tuhan dapat dikurangkan ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kami mengangkat bangsa-bangsa yang ada di negara kami Malaysia Bapa. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap suku dan bangsa yang ada di negara kami ini Malaysia Tuhan. Engkau limpahkan Tuhan kesejahteraan dan keamanan Tuhan buat setiap suku-suku yang ada di negara kami Malaysia Tuhan. Walaupun negara kami Tuhan memiliki suku yang berlainan, agama yang berlainan, bangsa yang berlainan, namun kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu Bapa, lewat pertolongan-Mu Bapa, ada keharmonian dan keamanan Tuhan di negara kami Malaysia ya Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya negara kami Tuhan memiliki Tuhan kebebasan Tuhan untuk bersuara, kebebasan Tuhan untuk beragama, ada keadilan Tuhan di negara kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan agar Engkau memakai kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa, supaya lebih ramai jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Biarlah Tuhan pertobatan Tuhan terjadi besar-besaran Tuhan ke atas seluruh negara kami Malaysia ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapa, Engkau bebaskan negara kami dan juga bangsa kami dan juga suku kami Tuhan daripada jajahan luar. Engkau bebaskan setiap suku dan bangsa Tuhan daripada segala keterikatannya Bapa. Dan Tuhan, ampuni Tuhan setiap dosa kami Bapa, dosa bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan saat ini, apapun yang mengikat kami sehingga kami lalai Tuhan di dalam tanggung jawab kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya biarlah Tuhan Engkau lepaskan kami Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk suku dan bangsa Bapa yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, yang masih memiliki hati yang keras Tuhan untuk menerima Injil-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa, apapun yang menjadi pengikat, apapun yang mengikat mereka sehingga akan mereka memiliki hati yang keras untuk menerima Injil-Mu Tuhan, saat ini Tuhan kami patahkan semua roh-roh keterikatan dalam hidup mereka Tuhan, kedegilan hati Tuhan. Biarlah Tuhan kami patahkan, kami hancurkan semua itu Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan setiap suku dan bangsa Tuhan mengalami kemenangan Bapa. Biarlah Tuhan setiap suku dan bangsa Tuhan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan, khusus untuk keadaan negara kami Tuhan saat ini, di mana saat ini Tuhan kami di dalam pergumulan Tuhan disebabkan oleh keadaan isu-isu semasa Tuhan yang sangat membimbangkan, di mana negara kami Tuhan sudah 1,5 tahun Tuhan kami berperang Tuhan dengan COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, kami tidak tahu dengan siapa lagi Tuhan kami harus memohon pertolongan. Kami tidak tahu Tuhan dengan siapa harus kami berseru Tuhan selain daripada Engkau Bapa. Mari Bapa, Engkau bebaskan kami Tuhan daripada COVID-19 ini. Bebaskan kami Tuhan daripada virus yang tidak kelihatan ini Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya setiap rakyat Tuhan agar dalam situasi yang saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tetap tenang Bapa. Jauhkan kami Tuhan daripada rasa cemas, jauhkan kami Tuhan daripada rasa panik yang melampaui ya Bapa. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap Tuhan mengikuti SOP Tuhan yang ditetapkan oleh kerajaan ya Bapa. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk barisan frontliner Tuhan yang diberi tanggung jawab Tuhan untuk menangani COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan, Engkau berikan mereka Tuhan perlindungan, Engkau berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik, Engkau berikan mereka Tuhan kesabaran Tuhan dalam menjalankan tanggung jawab ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk para pesakit COVID-19, baik yang
sedang kuarantin di rumah, ataupun di pusat-pusat kuarantin, ataupun yang di hospital saat ini. Tuhan, siapapun mereka Bapa, walaupun kami tidak dapat menjangkau mereka Tuhan, namun kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah Tuhan segenap tubuh mereka Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, kami istiharkan kesembuhan Tuhan terjadi ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa saat ini Tuhan, mereka dapat merasakan Tuhan kuasa-Mu Tuhan sedang mengalir di dalam segenap tubuh mereka Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau bersihkan Tuhan segenap tubuh mereka Tuhan. Pulihkan tubuh mereka Tuhan, bebaskan tubuh mereka Tuhan daripada virus ini Bapa. Engkau bersihkan Tuhan paru-paru mereka, bersihkan saluran pernafasan mereka Bapa, supaya mereka boleh bernafas dengan baik ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan supaya ada kesembuhan terjadi, dan lewat kesembuhan ini Bapa, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, mengingat Tuhan keluarga yang kehilangan orang-orang yang tersayang Bapa. Engkau melihat Tuhan kesedihan hati mereka Bapa. Engkau menyelami hati mereka Tuhan saat ini. Tuhan, kami berdoa, kami mau mohon Tuhan belas kasihan daripada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Engkau gantikan Tuhan kesedihan mereka Tuhan dengan damai daripada Bapa Surgawi sendiri Bapa. Engkau lawat mereka Tuhan, Engkau rangkul keluarga ini Bapa, supaya mereka tidak terus bersedih Tuhan, tapi mereka tetap merasakan damai di dalam hati mereka, karena ada Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan, khusus untuk semua rakyat Malaysia Tuhan, supaya rakyat Malaysia Tuhan memiliki sifat yang kepatuhan yang tinggi Bapa, supaya mereka dapat mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan ini, dan supaya rangkaian COVID ini Tuhan dapat diputuskan dengan cepat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, khusus untuk gereja kami SIBCCK. Tuhan, Engkau berkati gereja kami Bapa, berkati Tuhan apapun aktiviti yang kami laksanakan ya Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat SIBCCK Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa. Biarlah kami Tuhan selalu Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan apapun yang kami alami Tuhan akhir-akhir ini Tuhan, ajari kami Tuhan untuk tetap berseru Tuhan, untuk tetap memanggil nama-Mu Bapa. Karena di dalam nama-Mu Bapa ada kemerdekaan, di dalam nama-Mu Bapa ada kebebasan, di dalam nama-Mu Bapa ada pemulihan, dan di dalam nama-Mu Bapa ada kedamaiannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajari kami Bapa untuk selalu Tuhan berharap kepada-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu Tuhan mendekatkan diri kami Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Tuhan khusus untuk anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan, Engkau berkati kesehatan mereka. Biarlah Tuhan Engkau berkati juga Tuhan iman rohani mereka, supaya mereka memiliki hati yang bersemangat, yang menyala-nyala Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka memiliki hati yang setia Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan khusus untuk anak-Mu yang akan membawa firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan pada pagi ini Tuhan, itu memberi kekuatan buat hidup kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini Tuhan yang akan selalu menuntun hidup kami Bapa. Dan Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mengerti Tuhan tentang firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu ini Tuhan yang akan menuntun kami kepada kebenaran, dan kebenaran ini yang akan memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika Engkau berfirman Tuhan, sesuatu pasti terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami berdoa Bapa khusus untuk semua jemaat yang sudah hadir dalam ibadah kami Tuhan pada pagi ini Bapa. Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap jemaat. Engkau melihat setiap komitmen hati kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap kerinduan hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami yang rindu dan haus Tuhan akan
kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan Tuhan, pada pagi ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami bersatu hati. Kami lafazkan Tuhan berkat Tuhan ke atas negara kami Malaysia Tuhan. Negara kami bebas Tuhan. Negara kami dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Bangsa-bangsa bangkit, gereja-gereja bangkit, jemaat-jemaat bangkit Tuhan, memuliakan Engkau Bapa. Dan biarlah Tuhan, kemerdekaan Tuhan akan terjadi Tuhan, bukan hanya Tuhan di dalam bukan hanya dalam negara kami Tuhan, tapi juga Tuhan, kemerdekaannya sesungguhnya juga Tuhan terjadi dalam setiap pribadi kami sebagai orang-orang Kristen Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau mendengar Tuhan setiap isi hati kami Bapa. Engkau mendengar Tuhan setiap perintihan hati kami Tuhan pada pagi ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkenan Tuhan akan setiap permohonan kami Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita ada hari ini dan kita dapat dipersatukan oleh kasih Tuhan di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Pada pagi ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada pada hari ini. Dan biarlah kemerdekaan Kristus yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cuma-cumanya, mari kita pegang dan kita gunakan itu dengan sungguh-sungguh, kemerdekaan dan kebebasan dan pengampunan oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua pada hari ini. Dan biarlah kasih karunia Tuhan yang mempersatukan kita dimanapun kita berada dan kita terus mengalami kuasa kasih Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini. Inilah tahun Yobel. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14, Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas penebusan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur. Dan mari saudara-saudari, kita memuji Tuhan pada pagi ini. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya, sekali lagi. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan.
semua tawanan dibebaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari kita bersukacita dan mari kita meninggikan Tuhan. Dan mari kita tetap setia melayani Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita naikkan bersama-sama. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dibebaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Semua tepuk tangan bersama-sama. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dibebaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatkan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pembebasan yang Tuhan telah berikan kepada kami, atas kasih karunia-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita lebih gemuruh lagi. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Katakan di kiri kananmu, kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Karena Tuhan di pihak kita, maka kita berkemenangan bersama-sama. Mari kita naikkan bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Glory bagimu, pujian bagimu. Tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Mari kita naikkan penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Haleluya. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua masalah, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan
pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami tinggikan Kau Yesus, kami muliakan Kau. Curahkanlah kasih-Mu atas Malaysia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada keluarga jemaat Tuhan di SIB CCK, ya, keluarga yang dikasihi, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kita kembali pada minggu ini dalam ibadah yang terakhir dalam bulan Agustus, atau kita berbicara tentang tema kemerdekaan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya bawa saudara untuk tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa yang kedengaran. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang begitu baik bagi kami, Bapa yang begitu titik berat peduli dengan kami, sehingga dalam kehidupan kami selalu kami menikmati pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami, terutama dalam kesehatan kami juga. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami, Roh Kudus, kuasai cara fikir kami, kuasai hati kami, supaya bila kami menangkap, mendengar dari firman Tuhan yang kami belajar hari ini, maka kami akan simpan dalam hati kami terima dalam hati kami. Kami berdoa supaya di dalam firman ini bukan sekadar menjadi pengetahuan kami, tetapi yang akan menjadi rema, yang menjadi satu firman yang benar-benar yang mengubah paradigma kami, mengubah cara hidup kami, dan kami dapat hidup sesuai dari apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dari awal, dari pemberitaan firman ini, kami serahkan dalam tangan-Mu pengurapan dan pertolongan penyertaan-Mu menyertai kami
dalam waktu kami saat ini mendengar dan belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita melihat dari dasar renungan kita atau khotbah pada hari ini, dasar dari firman Tuhan. Saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dan juga ayat yang ke-32. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Sudah tentu bila kita membaca dari ayat ini, kita sudah tahu siapa pembicara, siapa pendengar pertama, dan siapa penulis dari ayat ini. Sudah tentunya adalah penulisnya adalah saksi mata dan juga berkongsi dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang, secara khususnya orang Yahudi, dan juga para murid-murid Yesus, pengikutnya, dan juga di kalangan kita untuk generasi hari ini. Kita generasi dalam abad atau masa kini untuk kita belajar dari firman Tuhan. Kita mau mengamini, kita menerima firman yang sama yang kita pelajari dari kebenaran ini pada hari ini. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, seringkali kita memikirkan kemerdekaan sebagai sesuatu bentuk kebebasan untuk hidup tanpa halangan atau hidup tanpa keterikatan lagi. Bebas untuk menyatakan hasrat kita. Bebas untuk menyalurkan aspirasi atau pandangan kita, ideologi kita. Kita boleh menyuarakannya. Ayo, jom kita lihat prinsip-prinsip dari sudut Alkitab atau dari sudut pandang Alkitab, makna kemerdekaan yang saya sampaikan pada hari ini, dalam minggu ini, tentang kemerdekaan rohani. Ada 3 perkara yang saya mau sampaikan kepada kita. Hal yang pertama, merdeka dari kuasa kegelapan. Yang perlu kita pahami di sini, apa kata Alkitab dari makna dari kemerdekaan yang kita kecapi, yang kita nikmati dari kehidupan kita sebagai orang Kristen ini, sebagai anak Tuhan. Kita merdeka dari kuasa kegelapan. Kita sudah bebas dari cengkaman atau penguasaan dari kuasa-kuasa kegelapan. Siapakah yang membebas kita dari kuasa kegelapan ini? Adalah Yesus sendiri yang memimpin kita, membawa kita keluar. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Perhatikan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Sudah jelas. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, kita lihat ayat ini dari kalimat pertama sudah jelas menyatakan di sini bahwa realitinya hidup kita dikuasai atau kita dikontrol oleh kuasa kegelapan. Tidak lain kuasa kegelapan itu berbicara atau merujuk kepada
penguasaan roh jahat. Kita dikuasai oleh iblis. Segala tindakan kita, hidup kita sudah jauh dari mengenal dari makna arti hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu lagi tujuan Tuhan dalam hidup kita karena kita sudah dikuasai. Kita sudah berada dalam cengkaman, kita berada di dalam penjara oleh kegelapan ini. Artinya hidup kita bukan lagi dapat melihat kebenaran. Kita tidak lagi dapat melihat terang itu yang berbicara tentang pribadi Yesus. Kebenaran-kebenaran sesuai dengan apa kata firman Tuhan ini. Tuntutan dari firman Tuhan. Karena dikatakan di sini, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Haleluya. Sekarang ini firman Tuhan katakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dahulu gelap atau hidup di dalam kegelapan, di dalam kuasa kegelapan, tetapi sekarang kita berada di dalam terang. Siapa yang membawa kita di dalam terang itu adalah bila kita berada di dalam Tuhan. Perhatikan, kita hanya bebas, kita hanya keluar dari kegelapan itu kalau kita berada di dalam Tuhan. Bila kita berada di dalam Tuhan, artinya bahwa kita berada di dalam terang itu. Karena terang itu berbicara merujuk kepada pribadi Yesus. Perbuatan-perbuatan baik dapat dilihat dan juga dikenal melalui di dalam keadaan atau situasi yang berada di dalam terang. Karena kalau kita berada di dalam kegelapan, itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Hidup lama, cara hidup lama kita yang dikendali, yang dikuasai, dan juga sudah dipengaruhi oleh dosa. Dan itulah kita berada di dalam kegelapan. Tapi sekarang kita sangat memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah dibawa keluar dari kegelapan itu, dari kuasa kegelapan itu, dan berada di dalam terang, dan terang itu adalah di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya sekarang ini kita diminta untuk hidup sebagai anak-anak terang. Kita dituntut atau kita diminta untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang dikatakan tentang kemerdekaan rohani. Setelah kita sudah tinggalkan cara hidup lama, tinggalkan kehidupan-kehidupan yang dikuasai oleh kegelapan, sekarang kita harus hidup sesuai dengan cara hidup yang terang. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mempermuliakan Tuhan, yang tidak lagi hidup di dalam keadaan berdosa, karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar, kita sudah diampuni dengan dosa, perbuatan pelanggaran kita. Kita sudah diperlayak dan diperkenankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu sebabnya Yesus menyampaikan pesanan message ini kepada orang Yahudi, supaya sekelompok kumpulan atau orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mau mengikuti Yesus dan juga mau menjadi murid Tuhan ini, adalah dikatakan oleh Yesus di sini, kalau kamu percaya kepadaku, kamu harus tinggal di dalam firman-Ku. Jadi kamu harus percaya kepada firman Tuhan. Kamu harus mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan, kita berbuat dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan, kamu benar-benar adalah murid Tuhan. Kamu murid Yesus. Wow, haleluya. Jadi sama persisnya dengan kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita benar-benar tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita dipanggil, kita disebut, kita diakui sebagai murid Tuhan. Kita murid Kristus. Jadi perlu kita akan lihat, perhatikan di sini. Perlu untuk dengar firman Tuhan.
tinggal tetap dengan firman Tuhan. Karena firman itu berbicara tentang kebenaran. Kebenaran berbicara tentang pribadi Yesus. Karena Yesus berkali-kali juga menyatakan, akulah kebenaran itu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi ketiga poin ini antara yang disebutkan oleh Yesus itu adalah kebenaran merujuk kepada pribadi Yesus. Tidak mungkin kita dapat keluar dari kegelapan kalau kita tidak harus mempercayai dan memberi hidup kita kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Yesus sendiri yang hadir, Yesus sendiri yang datang di dunia ini dan membawa kita kepada kebenaran itu, membawa kita, memperkenalkan kita tentang arti hidup yang sebenarnya untuk melakukan tujuan, maksud-maksud dari apa yang Tuhan minta, kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita hidup kembali kepada tujuan asal atau awal penciptaan manusia pada mulanya, supaya kita mempermuliakan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang hidup berkenaan kepada Tuhan. Jadi sekarang ini Yesus datang untuk sudah membawa kita, memimpin kita keluar dari kuasa-kuasa kegelapan ini, supaya kita menjadi anak-anak terang. Haleluya. Ayat ini juga berbicara juga dengan tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan atau umat Tuhan. Yang dahulu, saya beritahu dengan kita, yang dahulunya kita hidup dalam kegelapan, tapi sekarang berada di dalam terang Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 itu. Dahulunya kamu hidup dalam kegelapan, sekarang hidup di dalam terang. Jadi sekarang ini kita hidup di dalam terang. Alkitab mengatakan bahwa kita sendiri adalah terang di dalam Tuhan. Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah terang di dalam Tuhan. Kita sendiri anak-anak terang, dipanggil, disebut anak-anak terang. Mengapa? Karena kita berada di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, berarti kita kembali kepada cara hidup lama. Masih lagi dikuasai, dipimpin, mengizinkan kuasa kegelapan itu yang masih lagi menguasai kita. Tetapi kalau kita hidup, memberikan hidup kita kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, kita hidup di dalam terang itu, sebab Yesus sendiri yang menjadi terang. Haleluya. Kita akan melihat di sini juga, kita perlu mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan yang terang ini, supaya kita memberikan hidup yang benar-benar melakukan yang terbaik dan mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang kita nyanyikan lagu, menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu. Jadi itulah yang menjadi kerinduan bagi saya dan saudara. Kalau kita hidup untuk menyenang hati Tuhan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan posisi kita, kedudukan kita, status kita sebagai anak-anak terang. Hidup yang tidak dikuasai oleh kegelapan itu sendiri. Kita mau menelanjangi, dalam bahasa Indonesia katakan menelanjangi. Kita tanggalkan semua perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan itu. Dan kita mau menganakkan perbuatan-perbuatan yang hidup di dalam terang. Oke? Hidup di dalam terang. Karena perbuatan di dalam kegelapan itu, atau hidup kita di dalam dikuasai oleh kegelapan itu, adalah melambangkan dosa manusia yang begitu memalukan kita di hadapan Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan itu tidak sepatutnya seperti dari desain atau tujuan Tuhan menciptakan kita. Haleluya. Kita tidak dapat menjadi terang jika kita terpisah dengan terang. Perhatikan ini. Kita tidak dapat menjadi terang jika kita terpisah dari terang yang sejati itu. Ini merujuk juga kepada pribadi Yesus. Tidak mungkin kita akan bersinar, tidak mungkin kita menjadi terang kalau kita terpisah, hidup kita terpisah dengan Yesus. Karena terang itu adalah Yesus. Bila kita berada dalam Yesus, maka hidup kita akan bersinar, akan menjadi terang.
Terang yang dimaksudkan di situ sekali lagi adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tidak mungkin kita dapat melakukan hal-hal yang baik dengan kekuatan kemampuan kita manusia. Tidak mungkin. Sebab kita ini manusia yang sudah terbatas. Hanya kita dapat melakukan perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berdampak kepada bangsa dan dunia ini, dan mempermuliakan Tuhan secara khususnya apabila kita hidup di dalam terang itu dan tidak terpisah di dalam terang itu. Dia digambarkan seperti ini dalam Yohanes 15 ayat 4 dan juga ayat yang kelima. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah ketika ia tidak tercantum pada pokok anggur. Perhatikan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah ketika ia tidak tercantum pada pokok anggur. Demikian pula kita memerlukan Tuhan yang memampukan kita untuk hidup menyinari dunia ini, dan agar kita juga dimampukan untuk tidak jatuh kembali di dalam kegelapan. Haleluya. Mari kita lihat juga dalam Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya tanggalkan semua ini. Kita harus lepaskan semua ini. Kita harus buka semua perbuatan-perbuatan yang hidup di dalam kegelapan itu. Jadi kita mengenakan perbuatan-perbuatan yang hidup di dalam terang, seperti yang Yesus katakan di dalam firman-Nya. Yesus sudah mati untuk membebaskan dan memerdekakan kita dari kegelapan. Haleluya. Itulah tujuan Yesus mati. Itulah makna dari tujuan Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia mati bagi saya dan saudara supaya kita dimerdekakan dan bebas dari kehidupan dari kegelapan itu. Keluar dari kegelapan itu. Kalau kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru kita berada di dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Itulah yang kemerdekaan rohani. Dalam kehidupan kita hari-hari ini, kadangkala juga masih kita dikongkong, dikuasai, terikat dengan perbuatan-perbuatan kegelapan. Maukah saudara hari ini untuk memaknai atau menghargai untuk kemerdekaan yang Yesus sudah lakukan, Yesus sudah buktikan untuk memperjuangkan, untuk menebus, untuk membebas, untuk melepaskan kita dari keterikatan dosa, keterikatan dari hidup kegelapan ini? Kalau kita mau hidup di dalam merdeka yang sebenarnya secara rohani, kita harus berpusat kepada Kristus. Kita hidup serupa dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus. Kalau kita katakan, wah, kalau kita dengar bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus, ya, secara manusia mungkin perkara itu sangat mustahil bagi kita. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh rindu mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada yang mustahil untuk kita hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Karena bukan lagi dengan kekuatan kita, bukan dengan akal kita sahaja yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, tetapi kita dibantu, kita ditolong, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada Roh Tuhan yang memimpin kita, menguatkan kita untuk membawa kita masuk di dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Kebenaran itu dapat disingkapkan, dapat dinyatakan dengan kita dengan jelas kalau kita benar-benar memberi hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita katakan, bagaimana ini? Sangat sulit saya meninggalkan cara hidup lama saya. Saya sudah biasa dengan cara kehidupan lama saya begini. Saya sudah sepertinya susah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Saudara di dalam Tuhan Yesus, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, kalau kita sudah mengenal kebenaran, kalau kita mengenal pribadi Yesus, tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan kita kemerdekaan. Tuhan akan membebaskan kita dari kuasa cengkaman, dari kuasa kegelapan ini. Kalau kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan.
Minta pertolongan dengan Roh Kudus. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Jangan kita mengatakan dengan mengalah dan hanya kita mau bersara sedemikian rupa. Kita harus punya satu komitmen untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya. Jadi itulah makna kemerdekaan yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Untuk poin yang pertama, ialah merdeka dari kuasa kegelapan. Haleluya. Yang kedua, perkara yang kedua adalah merdeka dari cara hidup sekadar beragama. Nah, kita perhatikan di sini. Setelah kita menjadi begitu sekian lama, kita sudah menjadi orang Kristen, disebut sebagai orang Kristen. Juga dengan kata lain kita disebut orang yang sudah beragama. Tetapi dalam kehidupan kita hanya sekadar beragama. Kita hanya tidak pengertian pemahaman kita hanya sebatas dengan agama, dengan satu ritual atau kebiasaan di dalam agama. Kita perlu untuk lebih jauh melangkah ke dalam, supaya di dalam kehidupan iman kita, bukan kita sekadar menjadi orang Kristen, bukan kita sebagai beragama sebagai Kristen, kita harus melampaui untuk masuk ke dalam makna atau inti daripada kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita perlu merdeka dari pengertian, dari pemahaman, dari persepsi tentang keagamaan. Kita sebagai anak Tuhan bukan hanya kita mengamalkan keagamaan, bukan. Kita jauh lebih dari itu. Coba lihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Jelas firman Tuhan di sini. Kalau kehidupan keagamaan kita tidak jauh lebih masuk ke dalam pemahaman, pengertian yang jauh lebih dalam, atau mungkin keagamaan kita seperti yang dilakukan, diamalkan, dipraktikkan oleh orang-orang ahli Taurat atau orang-orang Farisi, Tuhan katakan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mengapa? Apa yang menjadi masalahnya? Apa yang menjadi isunya di dalam ayat ini? Karena orang-orang ahli Taurat di sini, orang-orang Farisi di sini, orang-orang Saduki, yang kelihatannya di permukaan itu mereka begitu mengamal keagamaan itu. Kelihatan hidup mereka itu nampaknya orang-orang yang begitu mengamal cara hidup keagamaan itu. Mereka sangat kuat. Kalau soal agama saja mereka begitu patuh sekali. Tetapi kelihatan di permukaan, kelihatan di luar itu memang sepertinya sama persisnya kita nampak, wah, tidak ada cacat celahnya. Tetapi apa yang dilihat oleh Yesus di sini adalah dia bukan sekadar menilai, dia bukan sekadar melihat di permukaan di luar. Dia harus melihat juga dari dalam. Dia melihat juga dari sudut dari hati kita. Karena Yesus juga pernah mengatakan sebagai satu perumpamaan atau ilustrasi kepada orang-orang Farisi, bahwa kalau kita membersihkan pinggan atau gelas, bukan kita hanya membersihkan di permukaan di luar, di dalam juga perlu dibersihkan. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ini, kalau kita hanya nampaknya, kelihatannya kita orang yang kuat dengan agama kita, orang yang begitu setia, ya, kita setia dengan agama kita. Tetapi kalau tidak disertai dengan pengenalan, pemahaman, pengertian dari kehidupan yang diminta oleh Tuhan, pesanan, message yang terkandung dalam ayat ini, berarti kita belum mengenal makna dari firman ini. Kita belum mengenal
kebenaran ini sesungguhnya. Kita belum mengenal pribadi Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita hanya di permukaan, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak Tuhan kelihatan sedemikian rupa. Tetapi di dalam kita, siapa yang dapat melihat? Siapa yang dapat menilai? Hanya Yesus saja. Dan inilah yang Yesus katakan. Dia katakan, dia beritahu, ini sebagai satu bentuk teguran. Ini sebagai satu bentuk gagasan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, pengikutnya. Supaya para muridnya, orang-orang yang mendengar Yesus ketika dia berbicara ini, kamu harus hidup dengan lebih tinggi, lebih dalam dari seperti yang kebiasaan yang dilakukan oleh ahli Taurat, para orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini, wah, kalau di dalam hal-hal beragama memang tidak boleh dinafikan. Begitu mereka setia, begitu mereka tekun sekali. Tetapi hanya di permukaan luar. Ingat, Yesus pernah juga memberi satu teguran kepada orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki, para ahli-ahli pemimpin agama atau ahli Taurat, yang dia pernah mengatakan sedemikian. Kita sepertikan di tanah kubur, tanah perkuburan. Di luarnya kita hias dengan bunga-bunga, kita tabur dengan bunga, kelihatan cantik. Apalagi dalam zaman-zaman sekarang ini, hari-hari ini, wah, kita sepertinya mau bersaing siapa punya tanah perkuburan yang cantik. Kelihatan cantik di luar, permukaan cantik. Tetapi Yesus berbicara, dia tidak hanya sekedar di luar. Yesus lebih melihat yang di dalam. Dan inilah yang pernah ditegurkan oleh Yesus. Orang-orang Farisi yang selalu menganggap diri mereka benar di hadapan Tuhan. Yesus katakan, kamu sepertinya kuburan. Permukaannya cantik kelihatan, tetapi di dalamnya itu semua tulang belulang yang busuk. Dan inilah yang Yesus mau hakiskan, Yesus mau hapuskan, Yesus mau ajar kepada umat Tuhan, murid-murid Yesus, supaya mereka harus mengimbangkan semua ini. Harus dibersihkan bermula dari dalam. Dan itu dikatakan di sini bahwa kita jauh lebih untuk mentaati dalam kekristenan iman kita ini, kita bukan hanya mengamalkan agama. Kita bukan hanya kita mengetahui, wah kita ini Kristen, sudah dalam pikiran kita agama. Kita harus jauh melampaui, melengkaui daripada pemahaman, daripada beragama. Kita masuk kepada maksud tujuan Tuhan. Tujuan dari firman Tuhan. Tahukah saudara bahwa bila kita merdeka di dalam pengertian keagamaan seperti ini, artinya kita sudah menikmati kemerdekaan yang Yesus sudah perjuangkan bagi saya dan saudara. Kita sudah memahami makna dari kemerdekaan yang sebenarnya. Kalau kita melimpasi, kalau kita menerobos dari pemahaman tentang bukan sekadar mengamal di dalam hal-hal keagamaan, tetapi lebih jauh dari itu. Amin. 2000 tahun yang lampau, kita lihat ketika Yesus melayani di muka bumi ini, hampir tidak menemukan orang beragama mengalami kemerdekaan. Perhatikan, menyedihkan. Ketika Yesus 2000 tahun yang lampau berada di muka bumi ini, ada di dunia ini, melayani, bertemu dengan banyak pemimpin agama, orang-orang yang mengamal agama, hampir tidak ditemukan orang-orang yang merdeka. Hampir mereka tidak mengalami kebenaran itu sendiri. Berbicara tentang Taurat itu memang mereka fasih, mereka arif, mereka hafal, mereka kuasai.
Tetapi hidup mereka itu tidak sama prosesnya dengan apa yang terkandung dengan pengajaran itu. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus, hampir tidak ditemukan kepada mereka pengamal-pengamal agama ketika Yesus 2000 tahun yang lampau bersama dengan para pemimpin-pemimpin agama. Dan itu sebabnya Yesus menekankan kepada kita, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, mari kita masuk kepada esensi yang jauh lebih dalam untuk memahami tentang kita percaya kepada Tuhan, bukan sekadar untuk kita beragama, tetapi jauh kita memahami inti yang sebenarnya. Yesus mau hadir dalam hidup kita. Yesus mau menguasai hati kita. Yesus mau tinggal dalam hati kita. Yesus mau supaya kemerdekaan itu kita benar-benar menikmati dan kita bebas dari hanya sekadar dalam amalan-amalan beragama, kebiasaan-kebiasaan beragama. Nah, kita perhatikan apa yang menjadi buktinya. Penantang-penantang yang keras mengkritik dan menolak Yesus adalah tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama, guru-guru agama, dan kompromi mengadakan satu konspirasi dengan pemimpin-pemimpin politik yang bersengkokol, menyalib dan membunuhkan Yesus. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang menyalib Yesus? Adalah orang-orang tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama. Sebab mereka menyangkal, mereka tidak mengakui pengajaran Yesus. Dan itu sebabnya kita melihat di sini, Yesus katakan bahwa kehidupan mereka ini belum mengalami kemerdekaan. Tetapi di dalam kelihatan di luar, luar biasa. Dan Yesus sangat tertarik bila kita memahami tujuan dari iman kita kepada Tuhan. Yesus lebih tertarik iman kita yang benar-benar hanya terarah kepada Tuhan dan memahami tentang tujuan dari Yesus datang ke dunia ini kepada kita. Haleluya. Saudara, kita perlu menyadari, kita tidak nafikan bahwa agama itu satu bentuk usaha manusia, tetapi semua gagal. Agama itu dibangun, dibina oleh manusia, tetapi semua gagal. Hanya yang dapat memimpin kita kepada kebebasan, yang membawa kita kemerdekaan, yang membawa kita menyelesaikan semua permasalahan dosa kita, semua dari keterpisahan kita kepada Allah, hanya dapat diselesaikan di dalam Yesus, pribadi Yesus. Jadi itu sebabnya penting untuk kita percaya dan memahami, belajar mengenal Yesus jauh lebih dalam. Jadi kita mau lepas dari pemahaman dan pengertian dari hal beragama. Bukan sekadar beragama. Kita perlu merdeka. Bebaskan pola pikir kita. Jika kita berpikir dari sudut beragama, jadi agama menjadi kita orang-orang yang munafik. Yesus berkata, malangnya kamu seperti kubur yang tidak bernisan, yang dipijak-pijak orang tanpa disedari. Itu boleh kita lihat di dalam Lukas 11 ayat yang ke-44. Agama menyebabkan hidup lebih susah lagi. Lihat, orang atau oleh agama tidak dapat mengubah hati. Maka agama akan coba menguasai orang-orang untuk menggunakan hukum dengan harapan dan tidak dapat diikuti, pun oleh para agamawan sendiri, orang-orang yang mengamal agama itu sendiri, yaitu mereka yang menafsirkan dan menguatkuasakan hukum tersebut dengan faktor itu akan membuatkan satu beban di dalam pikirannya. Yesus berkata, malangnya kamu guru Taurat, kamu meletakkan beban yang berat ke atas bahu orang lain, tetapi kamu sendiri tidak mau mengulurkan satu jari pun untuk menolong mereka memikul beban itu. Kita lihat itu di dalam Lukas 11 ayat yang ke-46. Agama pandai menjelaskan, menerangkan standar, hukum
atau satu legal di dalam keagamaan yang paling standar atau tinggi tentang kelakuan dan perhubungan. Tetapi untuk memberikan pertolongan yang sejati, belas kasihan kepada orang yang sadar bahwa mereka tidak mencapai apa yang diharap-harapkan. Jadi kita perlu melihat di sini, kita perlu kembali kepada pengenalan akan Tuhan secara mendalam. Itu sebabnya kita perlu rajin belajar membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita bebas dan lepas dari pemahaman hanya sekadar beragama. Kita perlu merdeka dari hal-hal beragama. Hal yang ketiga dan terakhir yang saya mau sampaikan kepada kita tentang kemerdekaan rohani di sini adalah merdeka dari sikap keangkuhan manusiawi. Ini selalu berlaku dalam kehidupan kita. Sudah kita menjadi orang Kristen pun masih lagi sifat ini masih belum lagi ditanggalkan, belum lagi ditelanjangi, belum lagi kita bebas dari ini. Keangkuhan, kesombongan, kecongkakan kehidupan kita, ketinggian hati kita. Jadi kita perlu bebas dari hal ini. Kita perlu merdeka dari sikap ini. Sebab jelas firman Tuhan katakan bahwa awal dari kehancuran, awal dari kejatuhan manusia itu adalah kesombongan. Jadi kita perlu bebas dari keangkuhan manusia. Keangkuhan secara manusiawi kita, kedagingan kita. Kita perlu merdeka. Sebagai anak Tuhan, Yesus sudah pernah dan selalu mengajarkan kepada kita sesuai dengan firman-Nya, mari belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati. Yesus sudah memberitahu dia orang atau pribadi, dia Tuhan yang rendah hati. Kita mau belajar kepada dia yang rendah hati, lemah lembut. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan di dalam karakter Yesus. Sebab itu adalah pribadinya yang sempurna. Jadi kalau kita mau hidup untuk menikmati hidup di dalam kebahagiaan dan berkat Tuhan, dan kita berada di dalam hidup yang tenang, adalah kita harus melepaskan dan juga menanggalkan keangkuhan manusiawi kita. Coba kita perhati di dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Perhatikan garis ayat ini, kalimat ini. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Mengapa di dalam ayat yang terakhir, di dalam ayat 13 ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih? Sebab ini satu muncul masalah yang berlaku kepada jemaat yang ada di Galatia. Pemimpin-pemimpin agama begitu angkuh sekali. Mereka arif dengan keangkuhan, dengan kesombongan mereka. Mereka arif dengan Taurat, tanpa mereka sadari bahwa itu adalah kesombongan mereka. Tidak salah mereka arif, tidak salah kalau mereka hafal semuanya. Tetapi kehidupan mereka tidak sama dengan apa yang diajar, ditekankan di dalam Taurat itu. Seperti apa yang mereka perkatakan, yang mereka sampaikan itu. Nah, itu sebabnya Yesus katakan di sini, dalam ayat ini, firman Tuhan katakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yesus memberikan teladan bagi kita adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus juga pernah mengatakan sedemikian, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Selalunya kita lebih selesa, lebih seronok
lebih suka, lebih senang dilayani, bukan? Tetapi Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Dia sendiri yang memberitahu. Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Mengapa? Yesus harus menjadi teladan dengan apa yang dia ucapkan, apa yang dia ajar, apa yang diperkatakannya menjadi teladan. Sesuai dengan apa yang dia katakan, proses juga dengan perbuatannya, proses dengan karakternya sama, serupa. Dan inilah yang Yesus dalam firman Tuhan katakan ini, supaya kita harus belajar melayani orang lain. Kalau kita tidak belajar untuk melayani orang lain, itu masalah adalah keangkuhan, kesombongan kita, keegoan kita, kemanusiaan daging kita, tidak ambil berat perhatian kepada orang lain. Yang sukanya kita hanya dihormati, yang sukanya kita senang untuk dipuji, yang sukanya kita dicolok-colok untuk direspek, tapi tidak pernah untuk melayani orang lain. Inilah kasus, inilah masalah yang berlaku di dalam jemaat orang-orang Kristen di Galatia pada ketika itu. Sudah bercampur aduk. Mereka sebelumnya sudah percaya mengikut Paulus, tetapi datang dengan pengajar-pengajar ahli-ahli Taurat ini sekali lagi untuk mencemarkan dalam apa yang mereka kenal dari pengajaran yang dibawa oleh Paulus ini. Dan Paulus, firman Tuhan yang kita belajar hari ini, kita dituntut, kita diminta untuk belajar untuk melayani orang lain. Kita melayani, itulah praktik kasih kita. Kita tidak hanya mementingkan pribadi kita, kepentingan pribadi kita. Belajar untuk melayani orang lain. Jadi kita jangan salah paham, jangan kita salah mengerti bahwa kita ini adalah kita ini sebagai orang Kristen harus melakukan perbuatan-perbuatan ini, tetapi kita tidak mau melayani, tidak siap untuk melayani orang lain. Artinya kita masih ada kepentingan di dalam pribadi kita. Mari kita belajar mengasihi, melayani satu dengan yang lain. Dalam ayat yang ke-14 dan 16 dalam Galatia ini, pasal 5, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menalan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya lihat ayat ini sangat teguran yang terbuka yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi saya percaya ini niat Paulus yang murni. Ini adalah satu niat dari hati Paulus mengasihi jemaat di Galatia, supaya mereka harus melihat kalau kita saling melayani dengan kasih satu dengan yang lain. Dikatakan seluruh hukum Taurat, seluruh, tidak ada lagi bahagian yang tertinggal. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita melayani dengan kasih, sudah kita memenuhi, kita sudah melakukan apa yang dikatakan di dalam firman ini. Kita melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Haleluya. Janganlah kita gila hormat. Kalau di dalam ayat yang ke-26, janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, janganlah kita saling mendengki. Teguran-teguran yang pedas. Kalau kita perhati, kalau kita belajar dalam kitab Galatia, kitab ini, kitab yang teguran yang sangat keras dari surat-surat Paulus. Dari semua surat Paulus yang ditulisnya di dalam perjanjian baru, surat Galatia inilah yang surat yang paling keras, tegurannya terbuka. Dan saya percaya dalam ayat ini adalah disampaikan secara khususnya untuk para pemimpin-pemimpin
agama atau pengamal hukum Taurat dan juga orang-orang Farisi, supaya mereka harus sadar dalam hal ini. Dan juga secara bahagian yang lain juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan juga harus melihat ini, supaya harus melihat di dalam hal ini sebagai satu keseriusan, satu perkara yang penting untuk kita hidup di dalam merdeka. Kita perlu tanggalkan keangkuhan, kesombongan manusiawi kita. Di dalam hal-hal kerohanian kita harus tidak boleh lagi membawa sifat-sifat kedagingan kita, ya, perbuatan-perbuatan seperti dalam poin yang pertama tadi itu, dalam dikuasai dengan kuasa kegelapan. Amin. Kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayat 12. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas ayat firman Tuhan ini. Sebagai refleksinya, apa makna kemerdekaan kemerdekaan rohani atau kemerdekaan sejati menurut saudara? Apa yang saudara lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Apa yang saudara harus lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah saudara terima dari Kristus atau dari Tuhan? Sebagai kesimpulan, sejatinya kemerdekaan memerlukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dosa dan kejahatan tidak menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita mempertahankan kemerdekaan, memanfaatkan dan mengisi kemerdekaan, dan melayani sesama dengan penuh kasih Tuhan. Kita membawa dampak bagi masyarakat atau community di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu dan dikuasai oleh dosa dan masalah hidup. Itulah kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara, untuk kita menjadi berkat kepada community. Kemerdekaan dari Kristus bukan hanya untuk membebaskan kita dari dosa, tetapi untuk memulihkan tujuan awal Tuhan mencipta manusia, yaitu agar kita dapat hidup di dalam kebenaran, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengannya kembali. Haleluya. Ingat, 2000 tahun plus atau yang lebih tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mendeklarasikan kemerdekaan orang percaya pada saat dia berteriak atau dia menjerit, dia berseru di atas kayu salib. Apa kata terakhir yang dia ucapkan di atas kayu salib? Dia katakan, sudah selesai. Artinya, semua yang dia sudah perjuangkan sudah selesai. Sudah merdeka, sudah bebas. Sudah kita menikmati kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Yesus. Sebab Yesus sudah menyempurnakan semua tuntutan-tuntutan dari hukum Taurat. Tuntutan dari semua kutuk, semua akibat dari dosa itu sudah selesai. Yesus sudah menjadi pengganti bagi saya dan saudara. Dialah yang memperjuangkan kemerdekaan itu bagi saya dan kita semua. Haleluya. Semua manusia yang berada di dalam kuasa dosa, kuasa maut, sekarang kita berada di dalam Kristus. Kita sudah dilepaskan, kita sudah dibebaskan. Jadi yang tak berdosa menggantikan tempat kita di Kalvari dan mati bagi dosa-dosa kita. Yesus yang tidak berdosa mati bagi saya dan saudara, menggantikan tempat itu di atas kayu salib, di gunung, di Golgota atau di bukit Golgota, mati bagi dosa kita. Setelah memenuhi standar kebenaran dan kesucian Allah, kini Yesus memberikan kemerdekaan abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Paulus juga menulis, Kristus telah menebuskan kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu sudah kita pelajari
dari khotbah-khotbah yang sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Roma 8 ayat 1 dan juga 2. Galatia 3 ayat 13. Nah, dalam Roma 8 ayat 1 dengan ayat yang kedua menjanjikan kepada kita, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dengar baik-baik. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman lagi. Mengapa? Karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Galatia 5 ayat pertama mendorong kita untuk berdiri teguh dalam kemerdekaan karena Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Inilah kemerdekaan rohani yang sejati. Inilah kemerdekaan rohani yang sebenarnya. Kalau kita mengenal perjuangan yang Yesus lakukan untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari kita manfaatkan kemerdekaan yang Yesus sudah bawa kepada kita setiap pribadi dan juga setiap keluarga kita. Haleluya. Kiranya berkat firman Tuhan ini menyegar dan menguatkan kita, meneguhkan kita, dan marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, sebab kita berada di dalam Tuhan. Siapa yang berada di dalam Tuhan dipanggil dan disebut sudah berada di dalam kemerdekaan itu, sudah berada di dalam terang itu. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Terpuji namamu ya Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan segala pujian dan hormat kami kepadamu pada pagi hari ini setelah kami mendengar dengan kebenaran firman Tuhan tentang prinsip-prinsip dari kemerdekaan rohani. 3 perkara penting yang sudah dikupas dan dibahaskan, yang kami dengar, yang kami belajar bersama hari ini Tuhan, adalah kami perlu untuk merdeka dari kuasa kegelapan. Kami perlu merdeka dari hal-hal hanya sekadar beragama, mengamalkan agama kami. Lebih dari itu Tuhan, kami harus masuk pada hal-hal yang jauh lebih dalam. Kami mengenal kebenaran itu sendiri, sehingga kebenaran itu yang akan membawa kami merdeka, membebaskan kami dari pemikiran-pemikiran kami yang tidak memahami dari firman Tuhan. Hanya kami ditolong, hanya kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan juga kami perlu merdeka dari kehidupan kami hanya mementingkan kepentingan pribadi kami. Kami perlu menghancurkan, kami perlu menanggalkan keangkuhan, kesombongan di dalam hidup kami. Karena di dalam keangkuhan, kesombongan itu adalah awal dari kehancuran, awal dari kejatuhan kami di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh. Dan kami berdoa Tuhan, supaya dalam kehidupan kami, orang-orang yang sudah ditebus dan dibebaskan dari hal-hal dari cara hidup lama, kami mau menikmati, kami hidup sebagai hidup anak-anak yang terang untuk memanfaatkan kemerdekaan yang Tuhan sudah perkenalkan bagi kami, dan kami hidup sebagai anak-anak yang terang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu, seluruh umatmu, keluarga besar jemaat SCB Seke ini Tuhan. Kalau ada di antara kami yang masih bergumul dengan pergumulan pribadi, ke dalam apa yang kami dengar dari firman Tuhan, mungkin ada banyak perkara yang masih bertentangan, yang masih lagi belum kami lepaskan, yang belum lagi kami tanggalkan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa pengurapan dan juga kuasa dari Tuhan sendiri bekerja dari kehidupan kami, semua pribadi kami, sehingga itulah yang menguatkan kami, memimpin kami untuk dapat mengubah dari cara hidup kami yang lama, dan kami mengalihkan hidup kami kepada hidup yang baru bersama dengan Tuhan dan menikmati kemerdekaan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, karena Engkau Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Kami menghargai dan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang membuatkan kami dapat mampu untuk melakukan semua
dari kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan juga ekonomi mereka, keluarga mereka, berkati mereka Tuhan. Ini doa kami lepaskan doa berkat ini di atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas firman Tuhan yang kita dengar. Saya percaya kita semua telah diberkati atas firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan iman percaya kita dalam kita meneruskan kehidupan kita sehari-hari. Seterusnya, untuk mengembalikan iman percaya kita kepada Tuhan, mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Segala persembahan, persepuluhan, dan janji iman yang kita beri, kita boleh transfer ke akun gereja yang tertera di depan skrin ini. Sambil itu, mari kita lihat info gereja minggu ini.
Itu saja info gereja kita pada hari ini. Sebarang pertanyaan bolehlah hubungi Majelis Gereja. Terima kasih kepada jemaat yang tetap setia dalam ibadah kita pada hari ini. Untuk menutupi ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami pada hari ini, hingga kami dapat beribadah dengan begitu baik. Kami percaya itu adalah pimpinan Roh Kudus-Mu yang sentiasa menyertai kami, Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami sudah diberkati dengan puji-pujian, kami sudah diberkati dengan firman Tuhan yang menyegarkan kami dan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar kami menjadi geram dan terang, dan kami sentiasa memberkati orang di sekeliling kami, Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan aktiviti kami pada minggu ini di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya dimanapun kami berada, Engkau tetap menyertai kami, melindungi kami, dan menjauhi kami daripada segala bahaya, Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Haleluya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi minggu hadapan.